Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Otaviani dengan NIM 2311050064. Di sini saya akan menjelaskan 5 bentuk penelusuran aplikasi. Yang pertama ada Tafsir Ibnu Katsir, yang kedua ada Waqfiyah, yang ketiga ada Maktabah Syamilah, yang keempat ada Jawami Al-Kalim, dan yang terakhir ada Nurbook. Baiklah, langsung saja di sini kita ketikkan Tafsir Ibnu Katsir. Di sini kita pilih yang pertama, terjemahan Tafsir Ibnu Katsir. Begini tampilan dari Tafsir Ibnu Katsir aplikasinya. Di sini ada beberapa fitur, yaitu Ayo Mondok, daftar isi, kitab, English, fikih, tafsir dan Quran, dan ilmu. Yang pertama, Ayo Mondok. Di sini, Ayo Mondok ini berisi tentang informasi, misalkan penerimaan dan pendaftaran pesantren atau lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada daftar isi. Di sini ada akhlak yang berisi terjemahan Maulid Al-Barjanzi, terus ada akidah yang berisi tentang terjemah hukum merayakan Maulid Nabi, terjemah Sulamut Taufik, terus ada bahasa Arab, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fitur kitab. Pada fitur kitab ini, kita dapat melihat beberapa kitab yang bisa kita gunakan atau kita cari. Misalkan kitab Quran dan tafsir, kitab Ulumul Quran, dan lain-lain. Di sini, kita juga bisa menggunakan fitur yang berbahasa Inggris. Begini bentuknya dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada fitur fikih. Fitur fikih ini ada terjemah matan takrib, terjemah fathul qorib, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya ada fitur tafsir dan Quran. Di sini ada terjemahan tafsir Ibnu Abbas, terjemah tafsir Tabari, dan banyak lagi tafsir yang kita gunakan atau yang kita cari. Di sini ada fitur ilmu, yaitu hadis, tasawuf, sejarah Islam, dan nahwu shorof. Di sini kita bisa mencari kitab atau buku dan lain sebagainya. Selanjutnya kita cari yang Waqfiyah. Sini kita ketikkan Waqfiyah. Kita pilih yang pertama ini. Begini tampilan dari aplikasi Waqfiyah tersebut. Karena ini berbahasa Arab, kita ganti ke bahasa Indonesia dulu. Di sini ada fitur rumah atau home. Di sini kita dapat melihat beberapa buku yang bisa kita gunakan. Di sini akan saya contohkan satu. Di sini ada rincian dari buku tersebut, di mana di sini ada pengarang, status pengindekan, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita bisa mengunduh buku tersebut. Selanjutnya ada fitur bagian buku. Pada fitur bagian buku ini kita dapat melihat daftar isi dari buku-buku yang ada di sini. Misalkan buku bergambar yang isinya buku ilmu komputer, buku media dan komunikasi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada fitur penulis. Di sini kita dapat melihat siapa saja penulis dari buku-buku tersebut. Selanjutnya, fitur paling banyak diunduh. Di sini kita dapat melihat buku-buku yang paling sering digunakan oleh pengguna atau yang paling banyak diunduh oleh pengguna. Selanjutnya, maktabah syamilah. Di sini kita ketikkan maktabah syamilah. Kita pilih yang pertama ini. Begini tampilan dari maktabah syamilah tersebut atau aplikasinya. Karena ini berbahasa Arab, kita ganti dulu ke bahasa Indonesia. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu rumah, bagian perpustakaan, indeks penulis, tentang proyek, unduh perpustakaan, dan hubungi kami. Pada bagian rumah ini terdapat 3, yaitu jelajahi perpustakaan, pencarian perpustakaan, dan terakhir ditambahkan. Pada pencarian perpustakaan ini, kita klik. Di sini kita dapat mencari buku-buku yang ingin kita gunakan. Dan sini juga ada petunjuk bagaimana kita mencari buku tersebut. Selanjutnya, terakhir ditambahkan. Kita klik. Di sini kita dapat melihat buku apa saja yang terbaru atau yang terakhir ditambahkan. Di sini ada daftar-daftar bukunya. Selanjutnya, fitur bagian perpustakaan. Di sini ada doktrin, perbedaan dan tanggapan, interpretasi, dan lain-lain. Selanjutnya, indeks penulis. Di sini kita dapat melihat indeks dari penulis buku-buku tersebut. Di sini bisa berdasarkan jumlah buku, urutan abjad, dan urutan kematian. Selanjutnya tentang proyek. Di sini ada berisi informasi tentang proyek. Selanjutnya ada unduh perpustakaan. Pada unduh perpustakaan ini kita dapat melihat versi-versi dari unduhannya. Selanjutnya ada fitur hubungi kami. Di sini kita dapat menghubunginya melalui aplikasi yang ada di sini. Selanjutnya, aplikasi Jawami Al-Kalim. Di sini kita ketik Jawami Al-Kalim. Kita pilih yang pertama ini. Di sini ada sedikit pengertian tentang Jawami Al-Kalim. Terus ini ada tampilan awal dari aplikasi Jawami Al-Kalim tersebut. Di sini juga terdapat cara download aplikasinya. Di sini juga ada cara instalasi dari aplikasi Jawami Al-Kalim. Di sini dijelaskan langkah-langkahnya, apa-apa saja yang ditekan. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan yang ini. Ini merupakan salah satu contoh dari buku Jawami Al-Kalim yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, aplikasi terakhir yaitu Nurbook. Di sini kita ketikkan Nurbook. Kita pilih yang pertama ini. Begini tampilan awal dari aplikasi Nurbook tersebut. Kita translate dulu.
Pada aplikasi Nurbook ini, terdapat beberapa fitur yaitu beranda, kategori buku, penulis buku, menu, dan pencarian. Pada beranda ini, terdapat buku yang sedang tren. Ini bukunya. Lalu buku yang populer. Dan terakhir, buku terbaru. Selanjutnya, kategori buku. Pada kategori buku ini, terdapat agama Islam dan ilmu hukum, biografi Nabi dan biografi para sahabat, agama dan kepercayaan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada penulis buku. Di sini kita dapat melihat siapa-siapa saja penulis dari buku-buku tersebut. Selanjutnya, fitur menu. Di sini ada kategori buku, penulis buku, kutipan buku, ulasan buku, komunitas terdidik, dan unggahan buku. Kita lihat yang kutipan buku ini. Ini merupakan kutipan dari buku tersebut. Selanjutnya ada ulasan buku. Di sini kita dapat mengulas bukunya, apakah buku tersebut bagus atau tidak. Selanjutnya, ini ada fitur pencarian, di mana kita bisa mencari buku yang kita perlukan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.